Si Ambon bilang sama Kikil gini, nengok belakang, Kil, tadi gue ngeliat depan gue anak kecil, Kil. Wow, Kil, cepet. Ada pendaki duduk di pohon, kakinya goyang-goyang. Kalau lu ketemu gubuk, lu samperin ke gubuk, udah hilang. Ambon ngegereng. Begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Selatan Jakarta. Kali ini bersama gue Reja. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya. Di kesempatan kali ini gue telah menghadirkan salah satu narasumber nih. Dan kebetulan beliau ini salah satu konten kreator. Kita langsung sapa aja nih. Bang Bewok. Yuk, Bang. Apa kabar Bang? Alhamdulillah baik. Sibuk apa nih Bang? Biasalah kerja-kerja dikit-dikit paling. Iya, Bang Bewok ini dari tim Jembatan Hitam ya Bang? Jembatan Bewok, ya? Hitam. Kalau boleh tahu nih Bang Bewok, di Jembatan Hitam ini bahas apa sih Bang? Biasa sih kayak urban legend sama misteri tentang gunung. Wih, sama nih berarti. Sama kita. Jangan lupa nih, mampir-mampir di Jembatan Hitam. Oke, ntar linknya gue cantumin di deskripsi. Siap. Bang, di Kenapa itu? kesempatan kali ini lu mau berbagi pengalaman lu di gunung mana nih Bang? Kali ini gue pengen cerita di Gunung Salak. Bersama 7 orang temen gue. Oke, tahun berapa tuh Bang? Tahun 2012-an. Via? Via Simulati. Iya, via Cimelati. Oke. Gue boleh minta sedikit kisi-kisinya nggak nih Bang? Iya. Jadi gue naik bareng sama 7 temen gue nih, ya kan. Naik dan nih pertama naiknya enak, tenang. Pas perjalanan, pas mau pintu rimba nih, ya kan, pas mau pintu rimba gue naik, ada yang kagak enak banget di diri gue. Dan diri gue pengen bilang sama diri gue sendiri, gue mesti jagain tuh Ambon. Oke, gue skip nih Bang ya, Iya. biar makin penasaran, oke? Siap. Sebelum kita masuk ke alur ceritanya, gue mau mengingatkan teman-teman nih, bahwasanya cerita yang mau dibagi Bang Beo kali ini bukan untuk menakut-nakuti ya Bang ya? Benar. Hanya sekedar berbagi pengalaman. Oke. Dan juga gue mau mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang udah selalu support channel kita Selatan Jakarta, yang subscribe, like, komen, dan nyalain loncengnya. Thank you banget. Semoga apa-apa yang kalian inginkan cepat terkabul. Amin ya rabbal Amin. alamin. Oke, simak terus video ini sampai habis biar kalian bisa mengambil sesuatu yang baiknya dan buruknya bisa dibuang. Oke, nggak usah lama-lama, kita langsung aja nih masuk ke alur ceritanya Bang Bewok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama gue Fahmi Bewok, gue dari channel Jembatan Hitam. Kali ini gue mau sedikit cerita tentang pendakian gue di Gunung Salak bersama 7 pendakian temen gue. Jadi teman-teman gue pas ngedaki ini emang rumahnya ada yang di Palmerah, ada yang di Roblong, ada juga yang di Kebonjeruk. Nah, gue sendiri yang di Tanah Abang. Jadi itu emang teman-teman sekolah lah jatuhnya di situ. Gue naik bareng sama temen gue nih, Bang. Setongkrongan lah. Setongkrongan naik bareng sama temen gue. Dari rumah meeting point-nya di tempat gue di Petamburan. Oke. Meeting point lah semuanya ini bawa perbekalan lah, ya kan. Gue juga di sini juga bawa perbekalan. Perbekalan ibaratnya menurut gue yang aneh lah perbekalan nih. Oke. Yang aneh, ya udah meeting point ketemu. Oke, akhirnya meeting jam 7. Ngumpul di rumah gue di Tanah Abang. Malam atau Malam jam 7 malam ngumpul di rumah gue buat menuju ke stasiun Tanah Abang. Oke. Stasiun Tanah Abang, dari stasiun Tanah Abang gue naik kereta menuju Bogor. Iya. Ya kan, nyampe lah di Bogor sekitar jam 10-an. Jam 10-an gue nunggu dulu karena gue ke situ nggak tahu mau naik apaan lagi nih. Oh. Ya udah, jadi gue nunggu dulu ngeliat celingak-celinguk kiri kanan. Ketemulah satu angkot. Ketemu satu angkot, kemana, A? Cimelati. Oh, mau ke Salak? Iya. Berapa, A? Ya udahlah, biar jadi aja nih ya kan, 300.000 udah santerin sampai sana. Nama abangnya Menyeng, Bang Menyeng, yang sampai sekarang ya gue pasti kalau naik ke Gede atau ke Salak
gue pasti sama dia, Bang Menyeng. Jadi member nih ya. Karena udah sohib banget sama dia. Ya kan, ibaratnya jalan, mobil, tet, udah ada nih. Sampai akhirnya di Indomaret pas yang katanya mau ke Gadok. Oke, iya tahu. Jadi gue di situ karena gue belum beli air, ya udah gue beli persediaan air, ya kan, taruh air, beli air. Mang, apaan nih Mang? Bir ayah. Wah, langsung dia ngomong bir. Kaget gue juga di situ, ya kan, sama teman-teman gue kaget. Kata dia bilang bir, wah Mang, kita nggak minum Mang, kita mau daki gunung, bukan mau pesta. Dia bilang di situ gitu, ya kan. Oh ya udah, rokok aja sama minuman. Oh ya udah. Singkat cerita, jalan lagi nih mobil nih. Pas sampai dia juga lupa jalan. Sampai dari itu gue nyasar. Oh. Jalan lewat perkampungan, jalan mentok. Buntu nih. Buntu. Di situ buntu. Gue juga bingung nanya, Mang, tahu nggak sih jalannya? Apal dia cuman gitu doang. Ya udah mundur lagi dah tuh kita. Mundur lagi, jalan lagi tuh mobil, lewatin perkampungan, akhirnya ketemu jalannya. Naik aja, pas di situ kan pada posisi gue naik hari Kamis, malam Jumat. Gue udah bilang sama dia, malam Jumat nih wah, kuburan lagi tuh. Sebelum ke jalurnya kan emang gue ngecamp pasti di rumah Umi. Ya kan, ada tuh rumah Umi di situ, ada rumah Umi, bawahan dikit kuburan. Iya. Naik nih mobilnya, tet, udah sampai rumah Umi. Hati-hati bawa kuburan. Enggak, kita mah berani. Dia sendiri nih ceritanya nih. Enggak, kita mah berani. Balikin mobilnya, mundurin lagi, dia jalan. Baru jalan dikit doang, dia ngerem, tet, dia keluar. Bagi rokok buat ngenakin. Dia langsung gitu, takut nginep aja dulu Mang, gue bilang kan gitu kan, takut nginep aja dulu Mang. Enggak kita mau berani aja, cuman iseng aja mau ngerokok, ngilangin panik itu dia di situ, ya kan. Ya udah, akhirnya udah gedor-gedor, ibaratnya ketok-ketok lah rumah Umi. Assalamualaikum, Mi, buka gitu. Istirahat lah gue di situ. Entah mengapa temen gue si Ambon ngerokok sambil ngeliat view kiri kanan. Nggak tahu abis itu dia balik ke anak-anak. Gue tanya, kenapa Bon, lu nggak tapan? Enggak Wok, nggak tapa-apaan. Pas dari situ udah tuh mukanya pucet dia, masih keep silent di situ, ya kan. Udah ada nih pagi, beres-beres, packing ulang, makan kita santai, ya kan, makan, naik dah nih kita. Dari Cimlati rumah Umi sampai ke pintu gerbangnya, kan itu kan agak jauh banget, kita jalan lumayan lah, ya kan. Iya. Yang pas sampai pos aja juga lumayan. Jalan, ada kurang lebih sejaman lah, gue nyampe pintu rimba. Sebelum itu kan ada kayak tangki air, ya gue ngisi air lu di situ, ngisi air dikit lah. Ibaratnya kan kita udah minum nih di bawah, ngisi biar supaya enak lah perjalanan. Jalan sampai pintu rimba. Pas pertama-tama kita ketawa-tawa, gue sama temen-temen gue semua ketawa. Pas sampai pintu rimba, gue udah ini banget sih, wah gue merindingan. Pas sampai pintu rimba, gue masuk, hawanya udah beda banget pas di situ. Gue masuk udah beda. Tapi sorry Bang, itu di hari itu cuaca gimana tuh Bang? Cuaca sih bagi gue aman, panas. Ya kan, pas masuk pintu rimba, jadi nggak panas, kayak gelap. Okay. Jadi emang gue udah dari pas jalan nih, pas ke sono gue udah ngeliat kok gelap ya, anyep. Ibaratnya itu pohon rimbun nih, ya kan. Salak sih tahu sendiri kan, pohonnya pasti rimbun. Gue masuk sama temen gue, ibaratnya lu tau lah kalau misalkan di sini terang nih, di sono hujan, gelap lah ibaratnya. Lu kayak masuk begitu. Gue masuk santai aja sama temen gue. Dari situ perasaan gue udah enak. Jalan lah nih kita, jalan, terus sampai ketemu persimpangan yang ke bawah kan mau ke air terjun. Iya, gue naik ke atas. Yang di depan itu temen gue, namanya Kikil. Kikil nanya ke gue, Wok, kiri kanan, Kil.
kiri kanan, kanan kill, kiri kanan, kanan kill. Gue kasih tahu gue kanan kanan karena gue bercandain biar supaya nggak panik. Kanan kill kanan, padahal gue ngambil jalur ke kiri. Kill sama Ambon ke kanan. Oh, mencar nih. Enggak mencar sih, gue cuman dalam pengawasan gue nih, dalam pengawasan gue. Pas dia ngeliat, wow, jurang. Kiri kill, kiri. Gue sama anak-anak ke kiri, Kill sama Ambon di kanan nih. Ibaratnya jauh lah. Gue ngatin, gue dalam masa pengawasan anak-anak. Pas Kill nengok ke belakang, gila lu mau nyelakain gue. Kiki bilang kayak begitu. Ya udah akhirnya Kiki balik lagi sama Ambon ke tempat gue. Iya, pas Kiki balik lagi ke gue ya kan. Ya udah gue akhirnya di jalan yang benar nih. Jalan gue ngikutin jalan peralon air. Gue jalan sampai pos 1. Pos 1 masih santai aja tuh semuanya. Ya kan. Jalan lagi naik pos 2. Pos 2 gue gak nemuin apa-apaan tuh, masih kita santai aja ya kan. Pas sampai pos air, istirahat dah tuh semuanya. Yaudah kita istirahat dulu lah di sini, dah. Istirahat, sekalian ngambil air juga kan, karena kan di atas nggak ada air nih kan. Gue ngisi air di situ, ngisi air. Des, gue balik, si Ambon bilang sama Kikil gini, nengok belakang, Kil, tadi gue ngeliat depan gue anak kecil, Kil, main gitar kentrung. Posisi di belakang Kikil gue lagi duduk juga, lagi ngerokok. Langsung gue bilang begini, udah dah, lu ngapain sih cerita kayak gitu? Bener, Kil, kayak begitu. Dia main kentrung anak kecil. Habis dari situ udah, gue jagain Ambon. Takut terjadi apa-apa. Gue jagain Ambon. Gue bilang, langsung gue komunikasi sama temen gue, Boy, lu kayak biasa lu di belakang. Karena ini temen sependakian gue, Boboy namanya. Tuh ibaratnya kalau gue di depan, dia jadi sweeper di belakang. Ganti-gantian, ya kan? Ibaratnya buat jagain anak-anak lah. Yaudah, gue nggak ceritain tentang Ambon yang sama Boboy, nggak ceritain. Oh, berarti belum tahu nih. Belum tahu, cuman gue doang sama Kikil. Udah, lu ngapain ini? Ada satu nyeletuk, gondrong, kibar lah. Wah, ada lagi yang nyautin juga, dekil, laksanakan. Wah, dalam hati gue, aduh, gila. Gimana nih coba nih? Udah, anak-anak kibar dah nih, ya kan? Kibar, ya udah gue ngerokok, dia kibar, set. Ketawa. Ada kali itu di pos itu 2 jam gue santai sambil nungguin dia santai. Terbawa suasana. Ya kan? Gue jadi ya udah, ada yang tiduran, ada yang santai. Sampai di situ sambil nyeduh kopi juga kan, ya makin enak. Makin jadi. Kalau gue nggak bilang, ayo berangkat, nggak bakal berangkat tuh. Bisa ngecamp di situ kita. Akhirnya gue berangkat. Kikil dah nih ngomong sama gue. Udah Wok, santai aja Wok, nggak apa-apa ya udah. Kikil bilang begitu sama gue kan. Ya udah, akhirnya gue jalan dan nih kita nih. Jalan. Ya biasa dah. Kalau habis kayak begitu pasti lemes. Iya. Ya kan? Pasti lemes. Ya udah, akhirnya jalannya santai jadinya kita. Habis dari situ yang paling gue center jagain Ambon. Udah was-was gue sama dia. Dia baru naik gunung perdana di Salak. Oke. Gue udah bilang sama Boboy juga kan, Boy lu jaga belakang, gue jaga depan. Tuh Ambon naik gunung kayak bukan Ambon. Pas habis dari pos air itu naik, yuk, gue udah semangat. Yuk, naik. Udah naik dia. Naik dan yuk, naik lagi. Anak-anak yang di belakang udah ketinggalan lah. Ibaratnya, gue udah itu jagain sama dia, sama Kikil gue jagain Ambon. Lu dempetin terus nih. Gue dempetin terus, ya kan. Naik. Pas perjalanan, naik. Cepet Wok, naik. Udah ditolak pinggang begini. Udah kayak nian dah, ditolak pinggang. Ayo Wok, cepet naik Wok.
Iya Bon, tunggu dulu bentar Bon, lu jangan jalan-jalan dulu, lu tunggu situ. Iya. Dia kayak ngeliatin kita begini dari bawah. Gue dari bawah udah. Kikil juga udah capek kan. Kikil di depan gue nih, gue nggak mau di belakang Kikil. Ya kan, Kikil di depan gue dah. Kalau Kikil di belakang gue pasti jalan buru-buru, ya kan? Karena gue gitu Ambon. Karena gue ada Kikil depan gue maju sama Kikil. Gue di belakang Kikil ngikutin. Kikil juga teriak untungnya, Bon santai. Ya udah, pas itu gue udah teriak pinggang aja. Gue nyamperin dia, di jalan lagi. Jalan. Kata Kikil ngomong ke gue belakang, kayak bukan Ambon, padahal dia naik gunung baru pertama kali, tapi fisiknya kuat banget. Ah udah, itu cuma halusinasi lu doang. Gue ngebay-bayin Kikil aja. Gue ikut lagi yang mau jalan. Di atas lagi. Udah naik ke atas tuh. Wow, Kil, cepet. Ada pendaki. Duduk di pohon. Kakinya goyang-goyang. Widih. Kayak gimana Bon bentuknya? Pendaki jadul kok. Bon, lu diem aja Bon di situ. Udah lu jangan naik dulu. Iya, gue tungguin. Gue kalau dia tahu ini sampai merinding gue. Naik. Gue sama Kikil naik terus. Pas gue ketemu sama Ambon di sini, gue cuma lihat pohon doang goyang-goyang. Gue tanya sama Ambon, Bon, mana Bon? Tuh di situ. Tapi lu nggak ngeliat wujudnya nih. Tapi gue nggak ada. Pada saat di situ, gue tanya Ambon, mana orang kagak ada juga lu. Wah, tadi gue ngeliat di situ. Dia cuma ngomong gitu doang, baru sadar. Pas gue naik sama Kikil, ah, lu halusinasi kali lu. Kikil cuma nyairin suasana doang. Lu halusinasi lu. Bener, gue ngeliat di situ. Udah dah, langsung gue alihin lagi. Udah kita naik lagi nih. Naik dah nih. Woi, cepet Pok. Ada orang tuh cewek. Itu di mana tuh Bang? Masih di atas sih, nggak jauh dari pas gue ngeliat kakinya yang goyang-goyang itu, pendaki jadul. Ambon naik lagi, jalan wah, gue bilang kayak bukan dia yang naik, Kayak nggak ada beban lah kayak ya. nggak ada beban, padahal tas isinya sama. Naik ke atas, dia ngeliat cewek, di atasnya dia cewek, berarti dia ngedengak gini, dia ngeliat belakang, wah cepat, tuh udah ada cewek, wah semangat gitu, ya kan cewek, semangat. Pas gue liat, mana nih Bon cewek? Dia langsung begini ngelongok ke atas. Tadi gue liat di situ cewek. Ah lu cewek kayak gimana? Cewek wah bener. Udah deh istirahat dulu dah sambil nunggu anak-anak. Anak jauh banget sama gue sama dia. Pencar lah nih ya. Mencar. Ibaratnya gue udah satu dah. Udah jadi swiper. Boboy nih. Buat jagain anak-anak yang udah di bawah. Ini nih. Yang ketinggalan ini. Yang ketinggalan ini. Ya udah tunggu sini aja dulu. Ya udah tunggu di situ. Sejam gue nungguin yang dari bawah nih yang naik. Sampai bener-bener dia bener-bener kondisinya fit. Udah tungguin aja di sini dulu. Ya udah gue tungguin ngerokok. Ya kan. Ambon udah geremet dah. Kayak gimana sih? Ayo naik dah. Tahan dulu Bon, tungguin dulu. Gue juga capek. Tahu lu Bon, kata Kikil gitu. Emang lu nggak capek? Ah orang baru segini doang. Dia ngomong baru segini doang. Udah tungguin aja dulu. Gue teriak dah nih. Oi. Di bawah nyautin. Oi. Tunggu. Kata Boboy gitu. Ya udah tunggu. Udah kelihatan kan di bawah udah kelihatan anak-anaknya. Iya. Gue gas langsung. Ya Berarti- udah kalau misalkan lu mau naik, ayo kita naik. Berarti lu nggak nungguin dia. Berarti dulu. gue nggak nungguin. Gue cuma ngeliat anak-anak udah deket sama gue doang. Langsung lu gas lagi. Langsung digas lagi. Karena Ambon sendiri udah geremet aja. Gimana sih lu kayak orang, yalah, naik dah. Wah udah dah, naik. Ayo. Wah udah. Ibaratnya Kikil aja ngeliat-lihatan sama gue. Kikil ngeliat-lihatan sama gue. Bingung lah ya lu. Iya, gue juga bingung. Baru pertama naik ke Salak. Ya. Gimana sih kalau misalkan, ya paling juga. Iya kalau dia nggak capek, bohong. Tapi ini fit banget. Logikanya ya kan. Iya. Kita bicara logika pasti
ngap lah ya. Elah, salak. Gimana sih? Ngap. Udah pas itu gue jalan lagi sama dia. Ketinggalan kan tuh anak-anak, ya udah. Jalan-jalan naik lagi. Biasa dia di atas. Dia nengok ke belakang sambil megang tas. Wok, cepet. Tahan Bon. Cepet Bok, naik Wok. Kenapa emang? Ada Kikil juga. Kenapa Bon? Udah nyampe gubuk nih, gue ngeliat gubuk di sono. Wah, gue kan baca mitos Gunung Salak, kalau lu ketemu gubuk, lu samperin ke gubuk, udah Hilang. Dari situ gue refleks langsung, Bon tahan, jangan lu ke gubuk, tahan, tunggu gue di situ. Dia sambil megang nih nyenderan aja. Nyenderannya udah kayak ngeliatin gue santai aja itu, kayak gak ada rasa capek. Ayo cepet Wok. Kikil tahu udah nyampe gubuk, di atas puncaknya kan ada gubuk tuh, ya kan? Kata Kikil, udah kali, udah sampai kali Wok ya. Gue masih gituin Kikil, ya mungkin Kil udah sampai. Karena gue tahu dari itu jalan jauh. Masih jauh lah ya. Masih jauh. Biarpun gue nggak apal posnya, tapi emang masih jauh. Kita ibaratnya kalau di iniin puncak di kepala, kita masih di dada lah. Masih lumayan lah. Masih lumayan. Kondisi di situ udah jam 3 sore. Gue makin panik aja kan, dibilang ngeliat gubuk. Gue samperin aja langsung, Bon. Kira-kira itu mereka. Tahan Bon. Di situ langsung. Mana Bon gubuknya? Dia nunjuk tuh. Pas gue nengok, gue pikir pohon rimbun. Pohonan rimbun doang. Dari situ gue masih lihat-lihatan lagi sama Kikil. Mandi gue, oke Wok. Gue gini sama Kikil. Pada bertanya-tanya dah Masih ya, bertanya-tanya tuh. pikiran Gua sama masing-masing. Kikil bilang, ini anak gak beres nih. Gak beres nih anak. Udah Kil lu ngapain sih mikirin gitu? Kagak, dia mungkin capean doang kali. Tapi logikanya kalau dia capek, dia pasti istirahat Wok. Kita udah ngejar dia capek banget. Dianya biasa aja. Dia masih santai aja udah. Kikil bertanya-tanya tuh di situ. Wah, ini nggak bener nih Ambon nih. Udah kita tunggu sini dulu, tunggu anak-anak udah. Akhirnya gue putusin buat tunggu anak-anak. Ambon tetep masih geremetan mau naik. Cuman gue bilang, udah Bon, santai dulu Bon, tunggu anak-anak, kasihan. Kalau kayak begini kita kepencar, kasihan anak-anak. Iya. Kalau anak-anak nyampe atas malam kan dia kan ada nggak bawa headlamp. Kita bawa nih tiga-tiganya. Kebetulan gue, Kikil, Ambon bawa headlamp. Berarti yang di belakang 2 doang yang bawa headlamp. Oke. Udah akhirnya gue putusin gue tungguin di situ. Terus gue berharap gue nemuin pendaki nih lewat. Ternyata nggak ada. Ternyata nggak ada. Yang naik hari itu gue doang. Ada rombongan lain nih. Nggak ada. Udah ketemu sama anak-anak. Lu nemuin pendaki nggak sih di bawah? Kikil nanya tuh. Enggak. Lu kali di atas nemuin. Jadi kita main bertanya-tanya nih. Si pendakinya bertanya-tanya. Enggak, gue nggak nemuin. Dori nanya. Emang berapa lama lagi sih, Wok? Kayaknya ini gunung cuma 2.200, nggak sampai-sampai kita ya. Udah gue diem aja, udah kita naik aja, udah naik. Kata Boboy juga kan, Boboy di belakang. Udah naik. Wok, lu gantian nggak? Lu mau di belakang nggak? Gue masih nggak berani bilang sama Boboy, Boy gue di depan aja. Lu jagain anak-anak di belakang. Lu tetap fokus jagain Ambon ya? Jagain Ambon, gue tetap fokus. Ya kan? Ada satu nih, keril berat banget. Ada yang mau tukeran, karena gue bawa air 25 liter, bantal air. Lumayan ya? Lumayan. Gantian dong, gue berat nih, keril gue. Kayak digelendotin, dia ngomong gitu, padahal dia bawa air di situ. Sopra lah nih ya.
Karena gue nggak mau di atas kehabisan air, makanya gue bawa itu satu. Karena nyawa juga air kan? Ibaratnya kalau kayak kata pendaki sih, lu bisa mandi kalau bawa tuh air di atas. Gak kekurangan lah. Karena muatannya lumayan banyak. Itu dia. Karena gue juga jalan sama orang yang dikit-dikit minum. Gue udah tahu nih karakter para masing-masing temen-temen gue. Iya. Gue udah tahu. Ya udah, diam di situ istirahat dulu bentar. Gue mutusin buat nge-trek ke atas. Udah, pas dari situ, udah, gue jalan langsung naik ke atas bareng-bareng. Akhirnya jalan bareng-bareng dah nih. Yang teriak, bakar lah. Gua hirauin dah, kita naik ke atas, naiknya ke atas sudah. Nggak ada dah udah. Tapi kan udah pada sadar semua tuh. Udah naik. Gua naik dah. Naik. Temen gua udah ngeluh lagi yang bawa tas. Jatuhin gabruk. Gila, kayak bawa batu woi. Yang bawa air itu, taunya dia ngomong gila kayak bawa batu woi. Buat degal banget ginan gue. Gantian. Akhirnya tuh nggak ada yang mau bawa tuh tas. Nggak ada yang mau bawa. Udah gini aja dah. Kalau nggak ada yang mau bawa tas, bopongnya udah sama kayu. Jadi kayak dibopong kayak bawa babi yang diikat begini. Iya. Akhirnya dibopong tuh jalannya. Satu ada yang bawa depek di tengah, jadi ada yang bawa 2 tas ya kan. Nah, yang bopong air, yang bawa bopong tas carrier air dibawa sama dia. Nah, depeknya dikasih temen gue Boboy. Jadi Boboy bawa 2 tas. Dibopong. Gak lama perjalanan. Retek. Kayunya patah. Gak kuat nahan beban. Udah. Akhirnya di situ istirahat lagi, packing ulang gue. Udah. Keluarin DPK dah. DPK masukin semuanya ke carrier. Nah, yang satu DPK bawa air. Jadi di DPK nih isinya cuma air doang. Lu pindahin nih. 25 liter. Udah, ini aja dah. Siapa yang mau bawa nih? Udah gua aja dah yang bawa. Kata Dori gitu. Dori bilang kayak gitu, gua aja yang bawa. Kalau apa enteng ini DPK. Dori bawa. Dia masih goyang tuh di perjalanan, ya kan? Wah, gila nih mah. Berat banget. Ditaruh lagi tuh air. Sampai kejadian gak ada yang mau bawa air. Gue teriak di situ. Kalau lu udah pada nggak mau bawa air, udah tinggal ini air. Besok pagi kita iniin. Lu ambil lagi paginya nih rencananya. Iya. Sayang, jangan lu bawa air doang nggak ada yang mau nih. Posisinya di situ kan gue dilema ya kan. Gue bawa carrier, takut gue kecapean ngejar Ambon. Iya. Ya kan di situ. Ya udah, Boboy dah tuh. Udah tuh, lu bawa carrier gue bawa tasnya air. Udah jalan dah. Pada ngeluh semua lu. Gitu. Udah, kira Boboy bawa. Gue bilang sama Boboy kan, Boy, santai kan lu? Ini santai wok. Udah naik. Ya udah. Naik. Posisi tetap Ambon, Kikil, gue, Dori, Dekil, Gondrong, Boboy. Boboy lah di gitu. belakang. Boboy lah pasti. Boboy udah pasti kalau naik sama gue tektokannya gitu. Karena kali ini gue nggak mau ngomong sama Boboy, takut Boboynya parno juga. Iya. Karena dia emang parnoan orangnya. Oh gitu. Boboy. Makanya gue nggak berani. Terus jalan. Ambon ketemu dah nih sama orang. Wok, cepet wok. Ada orang. Makin gak enak banget hati gue. Langsung aja Kil, cepet Kil. Gue naik ke atas. Tek, tata bener orang. Bener nih kali ini. Bener, kali ini bener orang. Orang lagi ngambil air. Kayak di kubangan nih dia ngambil air. Tet. Ambon jagain sini, tet. Gua sama Kikil datang. Ambon nanya, puncak masih jauh? Nengok dah nih orangnya. Terus Kikil nengok juga. Temennya Kikil tahu-tahu. Temennya Kikil. Satu daerah sama Kikil. Dia di sana. Dia udah naik ke puncak duluan. Dia naiknya dari Cidahu, tau-taunya. Oh,
Ketemu lah di Ketemu papasan. di situ berpapasan. Tuh puncak, deket lagi dah. Paling 10 menit. Temennya Kikil di situ. Kikil ngobrol lah nih, gue kaget juga, deh ada temen lu juga Kil naik di situ. Iya tahu gue juga, dia naiknya dari Cidahu. Ya udah ngobrol nih kita nih, ngobrol lu santai. Sambil nungguin anak-anak di bawah kan. Iya. Temu udah nih anak-anak naik tek. Naik udah santai di situ, ya udah. Ngapain lu? Ambil air, di atas nggak ada air. Gue kira ada air, kagak ada. Akhirnya gue nyaring nih di kubangan. Posisinya kayaknya habis malam habis hujan tuh di situ, cuman di bawah enggak. Oke. Ya udah akhirnya dia nyaring, gue jalan dan nih ke atas. Di situ posisi ketemu orang itu jam 5 Jam sore. Jam 5 sore gue naik. Setengah jam lah gue naik. Karena ya gue mau ke puncak bareng-bareng lah nih sama anak-anak. Gue telan sendiri dah nih ya kan. Ampun tetep masih germet, puncak. Dia ngomong begitu, puncak. Masih semangat kan Masih ya? semangat. Anak-anak akhirnya semua tertuju pada Ambon. Udah mulai curiga nih. Udah mulai pada bertanya-tanya. Ambon kenapa? Kok dia teriak puncak. Begitu dia teriak. Semangat. Coba udah. Paling excited doang kali, ya kan? Karena puncak udah dikit lagi. Jadi dia berharap ya udah kita nyampe puncak nih. Puncak. Dia baru pertama naik gunung kan. Jadi makanya ketemu puncak excited. Jalan dah nih. 5:30, jam 6. Gua ngeliat banget tuh jam 6 kurang 15 menit udah nyampe puncak. Ambon duluan masih tetep. Pas Ambon udah naik ke atas. Ramai banget. Gua teriak begitu langsung. Emang ramai banget tuh. Kayaknya tadi kita naik nggak ada orang ya di pendakian kita ya. Pas perjalanan. Kok ini ramai banget sih, Bo? Mungkin dia dari Cidahu, Bon. Emang ada 2 ya? Iya, ada 2 treknya dari Cidahu. Ngobrol lah nih, naik dari mana, Kita dari Cidahu, Kawaratu. Iya. Treknya lebih enak ya sono ya? Kamu nanya kayak begitu. Iya, daripada Cimelati enakan Cidahu. Lebih santai kita. Bon ngomong ke gue, mendingan tahu kayak gitu mendingan dari Cidahu. Ngomong kan Bon. Emang iya, kata Dori gitu kan. Dori nyautin, emang iya. Udah dah. Udah kita bikin tenda dulu nih, nyari lapak. Nyari lapak dah tuh gue tuh. Buka 2 tenda kan. Seberang-seberangan. Dapet dah nih tenda. Packing ulang. Ya udahlah, nata. Keluarin alat masak. Ngopi kita santai. Udah ngopi dulu dah. Jam 7-an tuh, gue inget banget. Ngopi, ada masak. Nikmatin suasana malam lah ya. Nikmatin suasana malam. Ajan kedengeran pas itu. Ajan Isya. Kedengeran di puncak. Iya, di puncak kedengeran. Ajan. Kita makan. Habis makan, beruntung kan kita bawa air 25 liter. Ya kan? Jadi lu nggak usah anian lagi. Di kita bawa nih botol aqua 1,5 liter. Oh, berarti pada udah pada pegang masing-masing di tasnya. Ya udah, akhirnya santai, bisa nyuci alat makan lah ibaratnya, walaupun cuma disiram-siram doang. Iya. Pakai tisu basah ya kan. Ya udah, tisu basah gue buang ke tempat sampah, gue bawa trash bag sendiri kan yang buat khusus buat sampah. Karena gue juga ya tau lah kalau misalkan bawa tisu basah, ya udah taruh lah ibaratnya. Ya tisu basah kalau penguraiannya kan tisu basah kan lama banget. Iya. Ya udah, kira gue taruh, gue buang ke situ. Ya udah, mutusin buat tidur lah nih jam 8. Udah tidur dah. Ntar lu santai, Wok, ngerokok dulu kali ya. Ngerokok dah tuh di dalam tenda. Gue ngerokok di dalam tenda. Rokok di dalam tenda. Santai sambil cerita, sambil inian, ketawa-tawa, dengerin lagu ya kan. Yeah. Ada saut-sautan dari tenda-tenda. Karena rame lah. Karena rame, ya kan. Udah. Gua mutusin jam 10 kita tidur. Ya udah jam 10 kita matiin lampu. Yeah. Gua bawa lampu disco tuh di situ. Widih. Tenda gua yang paling terang pakai lampu disco.
sambil dengerin lagu dangdut dah. Anjay. Iya di situ aja santai. Ibaratnya kan ada yang bawa nian, amunisi, santai ya kan. Ya udah jam 10 udah putusin buat tidur. Tidur lah nih semua, matiin lampu, tenda sebelah ya udah tidur teriak gitu kan. Ya udah tidur kita. Gue kan emang tidur ini gue, Ambon, Boboy, sama Dori. Berempat lu. Berempat gue. Di sana bertiga. Tidur, gue udah tidur nih. Ambon tidur ngorok. Wah gila, gue terusik banget kan. Ngorok lagi deh, udah gue paksainnya buat tidur. Tidur. Pas gue mau tidur, tiba-tiba Ambon bangun, pst, langsung duduk. Gue kaget langsung ngebuka mata gue. Gue bangun, Bon, kenapa lu Bon, tidur lagi. Udah, dari situ dah tuh, udahlah. Ya udah gue paksain tidur juga tuh. Biasa Ambon ngorok kan. Ciri khas mungkin. Ciri khas Ambon ngorok. Boboy dan nih teriak, Wok. Lu masih bangun nggak? Wok. Gue bangun deh tuh. Apa boy? Temenin gue yuk, gue mau kencing. Karena gue yang tidur di tenda paling ujung kan sini. Karena sono kan tenda berhadapan nih kita tenda nih. Di sini tenda yang ke lapang lah ibaratnya. Ya udah, akhirnya deh rangkaian Ambon, gue keluar dulu kan. Gue baik kencing. Ya udah, gue kencing juga dah. Gue paksain gue kencing juga kan. Pas gue duluan masuk tenda, Ambon lagi duduk begitu juga. Lagi duduk, balik lagi di mode duduk. Tapi merem. Duduk, tapi merem. Gue masuk buru-buru, Bon, gue kira dia ngelindur atau kayak gimana kan. Habis itu dia tidur lagi. Udah. Boboy masuk. Kenapa mau Ambon mau? Enggak Ambon. Gue kira dia bangun. Dia duduk. Ngelindur paling dia. Kayak gitu kan, ngelindur paling dia. Ya udah deh tuh pas dari situ, ya udah gue tidur dah nih sama anak-anak. Gue tidur sama anak-anak. Terus Ambon ngegerang. Begitu. Gue bangun, Boboy juga bangun. Gue kelihatan sama Boboy. Gak lama tuh, Boboy masuk, gue masuk. Gue belum tidur sama Boboy. Gue kira gue doang yang denger, ternyata Boboy udah denger juga. Langsung gue nyalain lampu. Tek. Bon, lu kenapa Bon? Boboy juga ingin juga kan. Bon, kenapa lu? Langsung Ambon. Telingak-telinguk. Gue mimpi. Mimpi apaan Bon? Gak. Dia ngomong gitu doang. Ya udah, gue tidur lagi. Udah tidur dah. Ya udah akhirnya gue tidur dah nih. Tidur semuanya tidur. Temu lah nih pagi. Ya kan. Selamat dah tuh dah. Temu pagi ya udah biasa. Woi bangun. Ngeliat sunrise. Ya kan. Emang lagi waktu itu cakep banget. Gue yakinin cakep tuh pagi. Panas. Anak-anak pada keluar nih. Karena gue semalam emang nggak bisa tidur kan. Ya udah. Udah dah. Lu aja, gue udah pernah. Gue bilang begitu kan. Gue udah pernah. Gue tidur. Mendingin tidur lu nih. Iyalah, ya. Biar fisik lu. Biar abis itu kan gue turun. Udah gue tidur ya dah. Ya udah gue tidur di situ. Gue tidur ya kan, santai-santai. Gue bangun deh tuh. Udah jam 8. Sepi kiri kanan gue nggak ada orang. Udah di luar semua anak-anak. Ada foto-foto, ada yang ini, gue keluar ada Dori lagi masak. Selamat pagi Juragan. Gue gituin langsung. Puas tidurnya Juragan. Biasa anak-anak kalau naik pasti gitu. Gue semalam gak bisa tidur tuh. Kenapa sih Wok emang? Di sebelah. Kayak gue denger lu pada teriak-teriakan dah.
ternyata tenda sebelah denger. Teriak-teriakan dah lu. Enggak dong, nggak ada apa-apaan, biasa kita bercanda doang. Gua bilang begitu kan, bercanda. Ya udah, foto-foto rame-rame lah tuh, ya kan. Masih ada fotonya, foto rame-rame, santai. Udah lah, kita taruh dulu. Jam 8, jam 9. Gue udah bilang sama anak-anak, jam 10, setengah 11 kita turun. Santai aja dulu, Dori masak kan. Karena dia udah foto, Dori masak. Anak masih pada foto nih, semuanya. Ya kan. Ada yang mampir ke tenda orang, gue ngeliatin aja kan. Gue sambil gituin Dori. Gue bantuin Dori dah. Ngopi nggak? Ngopi. Ada satu tenda deket gue. Ada kopi. Biasa tenda sebelah. Ya ngopi ya. Ya udah, bikinin kopi. Apaan nih? Ngobrol aja udah. Akhirnya ngobrol. Setengah 10 dah nih, ya kan. Packing. Ya udah. Udah terakhir. Wah gila, turun nih kita. Masih berasa nih kaki gue. Tempelin koyo kan. Tempelin koyo dah tuh, dekil sama gondrong. Udah, ayo turun dah. Kita packing aja dulu. Tar dulu dah. Udah dah. Sengaja tenda gue rubuhin. Ya kan? Gue cabut pasaknya, kiri kanan semuanya. Gue cabut-cabutin dah tuh. Gue gulung dulu plesitnya. Sama boy, temenin gue boy, gulung plesit. Karena di situ gue naik kayak bareng anak-anak raja kan. Anak raja yang naik gunung, ya udah. Gue gulung plesit yang kiri kanan buat nyatuin tenda. Gulungnya dulu dah enak. Ya udah, gulung. Di situ kan udah gue cabutin kan tuh pasak-pasaknya. Tinggal nyoplotin covernya doang keluar tenda. Jadi enak. Ya udah gue beres dulu dalamnya, plesit udah gue copotin. Gue iniin dalamnya. Packing lah dalamnya lah. Mode ibaratnya mode siap turun. Masukin. Udah, penting tenda gue udah aman. Ya kan? Tenda gue udah aman, barang-barang udah ibaratnya udah rapi lah di tempatnya masing-masing. Tas gue udah barang-barang gue udah gue masukin tas, gue taruh luar tas gue. Pas di situ ya udah, gantian. Ibaratnya kan kalau gitu kan gantian, nggak bisa semuanya dalam tenda nih anak-anak. Ya udah, barang-barang gue dulu gue keluarin, baru gantian anak-anak. Udah semuanya ini, baru ada, lu Ninda lu cuci piring, kan air masih ada, air masih banyak ternyata di situ. Masih banyak air gue. Sampai ada yang bilang, bagi air ada, kita bawa toren. Jangan bilang kayak gitu. Terus masih 25 liter kan belum disentuh, masih yang disentuh Aqua. Yang 25 liter cuman buat cuci piring doang tuh air tuh. Akhirnya ya udah selesai semua, tenda udah pada di beres-beresin, siap masukin tas, masukin carrier semuanya, udah siap. Ya masih banyak nih, mau gimana nih, masa kita mau buat turun lagi sih? Botol masih ada nggak? Masih ada, udah tuangnya ke botol. 4 tas, gue isiin satu, sama ada satu yang di bawah dipegang, yang bawa depek. Dekil tuh bawa depek. Ya kan, dekil bawa depek, gondrong bawa tas TNI yang hijau. Oke. Ya udah nih taruh. Di situ air masih banyak juga. Gue udah bawa satu nih di tas, sama dipegang satu jadi 5 kan. Ya kan, ibaratnya udah siap tempur kan nih turun nih. Masa gue kekurangan juga. Ya kan. Air masih banyak nih, gue tawarin aja tenda. Mau air nggak? Wah, dengan senang hati kata dia. Gue tuangin aja tuh. Pokoknya itu bantal air yang 25 liter. Gue mau kosongin biar tinggal dilipet doang. Jadi tinggal masuk. Anak-anak udah bawa, udah siap. Turun dah nih, foto turun kita. Diturun santai, tetap. Gue masih ngawasin tuh Ambon. Tapi lu turun ke mana nih bang? Turun situ lagi, Cimlati lagi. Karena kan barang-barang gue titipin di Umi. Yang ibaratnya sekiranya gue nggak mau bawa buat ke atas, gue titipin di situ. Karena gue juga udah janji ke bawah, gue dimasakin. Gue udah bayar, ibaratnya udah anak-anak ke bawah udah tinggal makan lah. Makan, turun nih santai. Fokus gue masih tetap ke Ambon. Posisi berubah. Ya kan, Kikil udah starting layupnya, Kikil udah menurun nih. Digantiin sama Dori maju karena Dori temennya Ambon. Ya, jadi dia ngobrol nih berdua, turun berdua deh ngobrol. Gue tetap ngikutin.
Tetep aja udah, Dori ketinggalan, Ambon terus. Gue perhatiin aja, karena turun kan kelihatan begini, Iya. ya kan. Gue jadi tinggal lihat aja, gue saat bilang, Bon tahan, dia pasti tahan. Pas dari situ Dori berasa juga, Ambon fisiknya kayak gitu banget tau kayak. Kok ini kuat banget sih dia. Di situ Dori tanya-tanya, ngomong ke gue lagi, apa yang Kikil ngomongin ke gue pada saat naik sama apa yang Dori rasain pada saat turun. Kan posisi berubah. Iya. Kikil di belakang. Kikil santai lah, katanya gue mau turun santai aja, Wok. Capek gue naik ikutin. Jadi gue santai aja. Boboy gue suruh jaga belakang lagi. Boboy mau depan. Enggak, lu belakang aja. Ya lu gitu banget, Wok. Gue gak boleh turun paling duluan. Enggak, udah, lu situ aja. Ada apaan sih, Wok? Nggak ada apa-apa udah, Boy. Boboy di situ udah ngerasa, udah tahu dia pasti. Cuman gue umpet-umpetin aja. Karena gue nggak mau bikin parno anak-anak semua. Iya. Mendingan lu telan Mendingan sendiri. gue telan sendiri tuh. Terus turun. Lalu udah ngap tuh. Gue cuma teriakin doang, Bon, tahan. Berhenti. Gue nyusul sama Ambon. Belakang udah kebiasaan. Kita udah kayak duluan dah. Belakang udah santai dia mah turun. Tek. Bon, tahan dulu Bon. Anak-anak masih jauh nih di belakang. Ya kan? Oh, udah jam 12 nih. Istirahat dulu dah gua sama Ambon, Bon. Istirahat dulu, Bon. Rest nih. Habisin. Kita tungguin anak-anak di belakang. Udah, jam 12 santai. Gua buka nesting nih sama kompor. Bikin kopi dulu gua sama Ambon kan. Air masih banyak. Iya. Ya udah. Akhirnya Adam juga yang turun di situ. Turun juga bareng sama gue. Cuman dia udah duluan nih. Iya, duluan nih. Nyapa doang. Nyapa doang biasa. Gue lagi masak, ngopi enggak kita mau duluan, mau kejar sampai bawah. Ya udah. Gue ngopi dulu sama Ambon sama Dori santai. Anak-anak teriak dari atas, kopi hitam 1. Boh, kopi hitam aja. Belum nyampe situ. Kan gue bilang gitu, belum Tendus nyampe kali ya situ. baunya. Soalnya kan kelihatan dari atas gue lagi ngomong. Sip, sini turun. Ya udah anak-anak turun nih semua ini. Dia ngopi santai, emang ngerokok dah biasa. Kan santai. Ya udah, habis dari situ santai dulu, jam 1 gue berangkat. Istirahat nih sejam, jam 1 gue berangkat. Jalan lagi ke bawah. Jadi kan tetap dengan posisi sama, gue Dori Ambon. Ambon gue bilang top banget fisiknya. Dori aja sampai capek ngikutin Ambon. Padahal turun. Iya. Apa berarti sih turun? Dori bilang, Ambon padahal baru naik gunung lagi, oke. Padahal dia belum pernah naik gunung. Tapi cepet banget fisiknya. Karena Dori sama Ambon kan main futsal nih bareng. Jadi Dori yang paling tahu nih fisik Ambon kayak gimana. Karena dia kan satu daerah. Iya. Iya. Langsung ngomong begitu. Nggak bener nih kok kayaknya. Nggak udah Dor, pirasat lu doang kali kayak begitu. Nyairin suasana Itu lagi. dia, ya kan. Gue ngomong kayak gitu ke Dori. Udah terus turun Ambon. Tak. Ambon ngobrol nih sama orang. Gue ngeliat dari atas, Ambon ngobrol sama siapa itu? Gue turun sama Dori buru-buru. Bon, tadi ngobrol sama siapa, Bon? Sama orang. Ih, gue liat sama orang, pendaki, Bon. Iya. Orangnya mana, Bon, nih? Nah, kelihatan tuh. Lari, Wok, udah turun dia. Gitu. Tadi gue mau bareng sama dia tuh, gue pengen tinggal sama lu. Jangan, Bon. Gila lu, turun duluan. Tahan, tunggu anak-anak. Udah. Tunggu anak-anak udah kelihatan kayak, woi. Dia nyautin, oi. Udah. Jalan lagi gue sama Ambon. Jalan sama Ambon, turun. Masih dengan fisiknya dia yang sama. Nggak ada perubahan. Nggak ada perubahan. Gue ngeliat sama dia masih seger aja, seger buger. Turun. Baru dia bilang, gue udah ngap dah, gue tungguin aja di belakang. Bon, tungguin lu, Bon. Gue nggak mau kok, kedinginan, gue ngeri. Terus tuh Ambon sendiri. Gue jagain Dori.
anak-anak posisi jauh, di tengah-tengah Dori sendiri nih. Gue ngeri ada apa-apa sama Dori, ya kan? Ambon nggak apa-apa, udah Bon, lu duluan Bon. Pokoknya lu nemuin pos, lu berhenti dulu. Karena di depan ada orang gue lihat, makanya gue nggak takut nih ninggalin Ambon. Iya. Kenapa-napa pasti ada orang, Ada yang backup. ada yang backup. Ya udah, akhirnya di situ gue jagain Dori gitu. Ambon masih jalan terus. Dor, ayo Dor, jalan Dor. Nggak lama gue jalan deh sama Dori. Gue susul Ambon, gue udah sampai pos nih. Ya kan, gue tanya, teman saya mana? Tuh temennya jalan terus, disuruh istirahat ya gak mau. Dimutusin buat jalan terus. Bablas aja nih. Bablas aja, gue udah suruh tunggu temu pos lu nih. Makin was-was aja udah hati gue. Aduh, salah gue ninggal. Udah, habis dari situ, wah, gue tunggu anak-anaknya di sini. Ya udah, lu sini aja Dor. Gue tanya, masih lama lagi bikin kopi dulu. Ini tuh teman saya ya. Saya mau ngejar yang satu lagi teman saya. Ya udah, iya santai Udah gue kejar tuh Ambon tuh. Sepi bener. Entu ibaratnya orang yang nyapa gue, dia istirahat di situ taunya. Gue kejar Ambon aja. Gue turun tuh. Udah amat dah, udah capek sekalian dah. Daripada temen gue kenapa-kenapa, ya kan. Gue turun. Gue gak nemuin orang-orang di situ. Gue was-was juga, gue ngeliat kiri kanan juga. Gue ngeri gak tahu Ambon ada di kiri atau di kanan gue kan, lagi istirahat. Gue ngeri gue gak ngeliat dia. Makanya ya udah gue was-was aja, gue liat kiri kanan lurus depan, kiri kanan lurus depan. Ketemu dah tuh, dia lagi duduk di pohon gede. Duduk, santai. Gini dong tampangnya. Bengong aja. Datar aja. Iya. Langsung gue Bon. Weh, lu. Ayo dah kita turun lagi. Dia cuma ngomong ayo dah turun lagi. Tar lu Bon, gue baru nyampe sini. Udah mau turun lagi aja. Santai itu gue. Akhirnya gue duduk dulu tuh di pohon. Gue ngobrol sama Ambon, cuman ya seperlunya aja. Iya kan? Gue udah tahu. Terasat gue, kan Ambon nih. Yaudah deh Bon, jalan. Jalan sampai bawah. Ingat banget gue tuh jam 3:30 lah. Gue nyampe pos air. Bon, tunggu dulu. Tungguin anak-anak Dulu di sini kan banyak air ya kan. Kita minum dulu. Gua sama Ambon airnya habis. Oke. Karena punya gue, airnya gue kasih Dori. Sisa punya Ambon udah minum. Sama gue udah minum tuh yang pas tadi di pohon. Yaudah gue minum. Yaudah Bon, sini aja dulu Bon, santai sambil ngisi air aja. Masa penuh udah santai setengah. Ayo Wok, udah tinggal 2 pos lagi. Kita udah nyampe dikit lagi. Pintu gerbang. Lalu Bon santai aja dulu, tungguin anak-anak dulu. Tungguin tuh, santai aja duduk-duduk. Gue tidur-tiduran ya kan duduk. Jam 5, gak taunya. Anak udah nyamperin gue, Wok ayo jalan Wok. Jalan anak-anak aja. Gue kira Ambon jalan, gue tidur, gue ketiduran. Itu Ambon masih di situ duduk, masih santai. Bangunin gue, Wok. Ambon ada di situ. Lega udah hati gue. Gue ngeri Ambon cabut duluan. Iya. Bingung gue langsung. Pada saat gue bangun gue langsung, Ambon mana? Tuh ada tuh Ambon di situ. Oh ya udah. Turun dah nih gue rame-rame, bareng-bareng. Turun santai kan turun nyampe bawah pintu rimba. Iya. Jam 5:30 lah. Mau maghrib berarti. Mau maghrib. Karena gue nggak mau maghrib di perjalanan nih. Gue udah bilang sama dia. Ketemu apaan pos. Bablas saya udah sampai bawah. Yang penting kita keluar dari pintu rimba. Turun, pas banget. Gua turun, keluar pintu rimba, azan.
Aman dah nih ya. Gue bilang, istirahat dulu dah, udah santai. Yang mau cuci kaki dah tuh. Berarti kan situ kan ada kayak tampungan air di situ, ya kan. Yang mau cuci muka santai aja dulu. Ini dulu santai. Posisi belum gelap. Posisi masih terang. Mungkin udah mau menuju gelap ya. Nah, itu dia. Ibaratnya ya udah kita santai dulu lah di sini. Udah turun lah, cepet, ayo. Santai aja udah. Ya kan? Udah santai dulu. Udah ada yang cuci muka, ada yang cuci kaki ini. Gue nggak bisa turun. Kaki gue sakit banget. Dia anda tuh gondrong ngomong kayak gitu. Kaget Jalannya mungkin udah ya. ngengkang dia. Dia turun udah ngengkang. Gue udah nggak sanggup lagi. Terserah lu dah, lu mau jalan-jalan duluan dah. Kalau lu jalan mau ojek, lu panggilin nih. Gue udah nggak kuat. Kakinya dia ngengkang, jalan turunnya ngengkang. Biasa udah keberatan. Udah capek. Ya udah. Masa iya gue tinggal lu sih di sini, nggak mungkin lah. Kita turun bareng aja, pelan-pelan aja, ayo. Kalau nggak lu jangan mundur dah turun nih. Gue bilang kayak gitu kan. Gue siasatin supaya dia mau ikut turun juga. Gue nggak mau lah tinggalin dia sendiri di situ. Ya udah ya pelan-pelan aja. Iya pelan-pelan. Lu bawa depek aja nih. Udah kira dia bawa depek, dia turun. Ngengkang tuh santai. Ada yang turun di motor. Ojek enggak, emang mau turun? Iya. Ya udah yuk. Bareng akhirnya tuh. Gondrong. Oh, ngikut. Gondrong ikut. Sama Dekil jadi bertiga dia. Oh, boncengan berarti. Boncengan bertiga. Ya udah dia turun sampai warung Umi duluan. Gue turun sama anak-anak. Nyampe 7:30 tuh nyampe di rumah Umi. Kata Umi, malam banget nyampenya. Iya Mi, tadi di pintu rimba santai-santai dulu, tidur-tiduran dulu. Oh, ya udah. Akhirnya udah ada dulu masak. Tahu-tahu Umi udah masakin dari jam 5. Wow. Udah jadi tuh jam 5. Udah mana pada dingin, ayam udah dingin ya kan. Udah kita gebukin aja dah langsung. Udah pada makan dah tuh deh. Makan. Yang mau mandi dah, yang mau ini. Ambon masih tetap di luar ngerokok. Santai, masih ngerokoknya di luar dia, di gerbang. Bon, masuk sini. Habis makan kan, Bon masuk sini. Taruh kah? Masih di sini nih, gerah gue. Buka baju deh. Baju ditempelin di sini deh. Mandi aja dulu Bon kalau nih. Enggak udah, gue mau di sini aja dulu, anginnya enak di sini. Gitu. Ngerokok aja santai. Gue masih belum cerita tuh di situ sama anak-anak. Oh, masih lu Masih gue pendem, ya? masih gue pendem karena gue ngeri gue ceritain di situ. Gue ngeri kenapa-napa. Iya. Ngeri ada ngetempelan ya. Itu dia. Ya udah. Akhirnya gue telepon kan tuh. Bang, udah sampai. Iya, kita juga udah jalan nih. Pada saat gue udah pintu rimba, sinyal ada deh tuh, ya kan. Makanya gue telepon langsung Bang Menyeng. Bang Menyeng, kita udah nyampe nih. Oke, karena dia ke rumah bininya di Cianjur, jadi dia deket. Ya kan? Jadi nggak dari stasiun Bogor nih dia, di Cianjur. Dia nggak lama, jam 9-an lah dia nyampe. Jam 9 langsung gua gas. Langsung pada packing. Turun gua ke bawah. Lagi enak tuh di situ. Bang, kalau misalkan ke bawah nyampe jam 10 ke stasiun, kalau dapat kereta kita naik kereta. Tapi kalau nggak naik kereta, lu mau nggak nganterin gue sampai rumah? Oh. Nego dan nih kan ngobrol di mobil, ngobrol gue duduk depan. Kalau misalkan ada bayarannya mas, ikat saya juga. Sendiri? Enggak, saya sama teman saya lah. Kalau misalkan ke Jakarta. Bener banget. Sampai bawah 10:30. Kereta udah nggak ada. Iya. Ya kan, kereta udah nggak ada. Akhirnya dia sampai stasiun, dia nyari temennya. Sambil gue nego-nego dulu dan anak-anak ada yang minum, ada yang jajan, ada yang nih. Gimana berani nggak? Berapa? Tambah berapa lagi? Tambah segini dah, mau nggak? Tadi dulu ya, saya ngobrol sama teman saya dulu. Tapi saya nggak punya kartu yang buat masuk tol. Oh, kartu flash. Ada, tenang aja. Ya kan? Ntar tinggal kita isi dulu, tapi potong. Ya kan, tol. Tapi saya pulangnya gimana? Balik lagi nanya tuh kayak begitu. Karena kan, ini
ini flash kita nih, Iya. ya kan? Dia pulangnya gimana? Masuk lewat Parung ngeri juga kata dia, mendingan saya lewat tol. Ya udah, pegang aja dah, ah. Kalau kayak begitu kartu flashnya daripada ribet, ya kan? Ya udah. Jalan udah nih, udah masuk tol. Ya kan, gue ngeri juga kalau di tol mobil angkot ya kan, karena udah malam aja dia berani Iya. juga. Dia nggak anternya, akhirnya dia sampai rumah gue nganterinnya. Seminggu kemudian, anak-anak kumpul nih, yang dari pendakian itu kumpul di warkop. Terus kumpul ngerokok, ngopi. Ambon doang yang kagak ada. Sama Dekil udah pulang ke Jogja karena dia kuliah di Jogja. Oh gitu. Dor, Ambon mana nih? Gue nanya gitu kan. Ambon sakit ya, Ge. Kenapa, Dor? Tempelan dia. Seminggu dia, Wak. Kagak bisa bangun. Terus gimana, Dor? Iya, Ambon tidur ngigo. Maknya geram. Bawa ke rumah sakit, kata dokter nggak apa-apa. Non medis. Iya. Kata dokter sehat-sehat aja nih. Iya kan? Kata dokter nggak apa-apa udah. Akhirnya maknya bingung dah nih. Kata maknya ini bukan penyakit biasa. Akhirnya dibawa dah orang pinter ke rumahnya, ya kan? Disemburin air. Kata Dori semburin air. Baca-bacain, semburin air. Buar. Langsung dia mulai Ambon, ngotot Ambon. Langsung digini nama air. Coba dah buka dah. Woi Dor, langsung kenalin Dori. Tadinya biasa aja, langsung kenalin Dori. Awalnya kosong ya. Awalnya Bu, ya? kosong, seminggu dia panas. Ditanya dah sama Dori, Bon, lu kenapa aja Bon? Gue ngerasa biasa aja dah. Lu udah seminggu teriak-teriakan doang kata mak lu. Dori cerita tuh sama anak-anak kayak begitu. Gue gak percaya ya kan. Akhirnya 2 hari kemudian Ambon muncul tuh di situ nongkrong juga, diajak sama Dori. Bon, gue cerita denger dari Dori lu sakit seminggu. Kagak, gue Dori bercanda gitu doang. Ditutup-tutupin lah ya. Ditutupin sama dia. Kagak, kata Dori, ya lu kata mak lu gak bangun, lu teriak-teriakan. Dori ngomong begitu. Ah, kagak, bohongin Dori lu. Kagak, Bon. Kenapa, Bon, lu? Kagak apa-apa, Wok. Sebenarnya gue pas malam-malam itu, pohon bambu tuh, gue ngeliat gede, Wok. Lagi ngerokok, gue ngeliat gede. Rambutnya gondrong, gede. Gini. Taling. Habis dari situ gue langsung balik badan udah. Gak berani ngeliat gue. Santai. Udah. Pas dari situ udah. Ambon udah pucet tuh mukanya. Katanya gue tidur gak enak kok malam-malam. Terus apa lagi Bon yang lu rasain? Habis itu udah gue gak ngerasain apa-apa kok. Santai aja badan gue, enak aja gitu. Enteng aja. Enteng aja. Nah apa? Si Ambon ini apa namanya ngejabarin gak sih kalau maksudnya dia sadar gak sih kalau nemuin perempuan apa segala macam? Pas pada saat itu dia cuman enteng aja badan nih Bang. Nggak, pas ketika dia udah sadar nih, udah sembuh. Iya, Dia sadar nggak pas pendakian itu dia bertemu sama Dia perempuan? ngeliat, katanya dia ngeliat. Oh, dia ngeliat. Dia ngeliat. Cuman abis dari gue nyamperin Ambon, nggak tahu tuh, langsung cabut. Dia jalan aja, saya duluan ya, ngomong apapun gitu. Oh. Sosok perempuan. Sosok perempuan. Padahal gue bilang sendiri sama Ambon, nggak ada lagi Bon. Ini kita cuma naik, cuma kita doang. Iya sih, aku ngerasa cuma kita doang. Tapi yang gubuk itu tuh Bang, pas lu lihat emang nggak ada tuh. Rimbun, pohon rimbun. Tapi emang bener-bener pohon rimbun gimana sih? Tuh, Iya. kotak gitu. Ambon lihat itu gubuk.
kalau dia masukin, gue nggak tahu dah tuh temen gue gimana. Allah alam ya. Allahu alam. Nah, setelah ibunya geram nih, ada yang aneh sama Iya. si Ambon. Kan diobatin sama Diobatin. orang pinter lah ya kasarnya. Orang pintar itu jelasin gak sih si Ambon ini kenapa? Dia nggak jelasin, dia cuma ngejelasin. Dia habis naik gunung ya, Oh, gunung di Jawa Barat ya. jadi Cuman gitu doang. nggak lebih ke spesifikasi Nggak, dia juga nggak mau kali ceritain lebih spesifik dia kenapa-kenapanya. Karena takut ngancam Ambon juga nih, kalau misalkan dia cerita gini-gininya. Tapi untungnya, maksudnya sampai sekarang nggak kenapa-napa kan? Alhamdulillah, Ambon sampai sekarang sehat-sehat aja. Oke, Bang Beok, thank you banget nih Bang Beok. Siapa ya? Pengalaman Gunung Salaknya seru banget. Iya. Nah betul. Ada sedikit pesan-pesan tentang pendakian lu ini buat teman-teman. Iya, jadi pesan dan kesan gue nih ya, ya kan. Kalau misalkan lu naik gunung, pertama siapin fisik lah. Iya, benar. Fisik, ya kan. Karakter gunung yang lu naikin kayak gimana, jadi lu tahu antisipasinya gimana, ya kan. Kenalin teman-teman lu yang dinaikin, ya kan. Bagi dia yang kayak parnoan atau bagi dia yang fisiknya kurang, niin, lu jagain, jangan lu tinggalin. Ya kan? Jadi ya jangan bawa barang-barang yang aneh lah, menurut gue. Tuh, penting tuh. Jangan bawa barang-barang yang aneh. Karena kalau gue di- ngerasain, Bang. Iya. Penting tuh. Kalau lu bawa barang-barang aneh di gunung, ya kadang tahu juga kan gunung kayak gimana. Karakter gunungnya nih kayak gimana nih, ya kan? Kenapa nggak ada di tanggalan ya, Bang? Ya? Itu dia. Berurusan sama setan lagi. Nah, salak lagi tempat jin buang anak. Ada lagi, Bang? Ya jadi ya cuman itu doang sih. Ya lu kenalin karakter gunung tuh paling penting. Gunung yang lu mau naikin gimana nih, ya kan? Mitosnya gimana nih? Medannya. Itu dia medannya. Jadi ya lu harus nyiapin semuanya lah. Lebih dimatengin lah ya, Bang. Ya? Lebih dimatengin, bener. Oke. Thank you nih Bang Beok ya. Thank you. Udah mau mampir Siap. juga di base camp kita Siap, nih. alhamdulillah sama-sama. Gua mau mengingatkan teman-teman nih. Kalau teman-teman punya cerita pengalaman horor di sebuah gunung atau urban legend, pengen bercerita atau pengen dibawakan ceritanya di channel kita, boleh banget nih DM di Instagram kita Selatan Jakarta atau via email yang tertera di bawah sini. Oke. Mungkin cukup sampai sini ya Bang ya. Siap, thank you. Gua Reja bersama Bang Bewok. pamit undur diri. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.